Hai adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya adik-adik, pada pagi hari ini yuk kita bersatu dulu sejenak sebelum kita memulai hari kita. Dan mari kita memulai saat itu kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu dan perlindungan-Mu sehingga semalam kami bisa tidur dengan baik, tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dan terima kasih karena Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, semoga kami pada hari ini bisa bersatu dengan baik ya Tuhan. Semoga kami bisa memahami apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami melalui satu doa ini ya Tuhan. Dan semoga pada pagi hari ini juga kami bisa melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami hadap sehari dan termasuk hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya membimbing kami dalam satu doa ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, mari kita membuka Alkitab kita. Dan pada pagi hari ini bacaan Alkitabnya terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kakak akan bacakan Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman adik-adik. Jadi tadi kita sudah membaca Alkitab kita. Dan jadi pada pagi hari ini kakak mempunyai suatu cerita nih adik-adik. Jadi ada seorang anak namanya Tito. Jadi Tito ini lagi bermain apa? Dia lagi main blok. Ya, kan pasti tahu kan permainan blok itu. Nah, blok itu dia sedang bangun untuk menjadi sebuah istana blok gitu adik-adik. Tapi kan bikin blok itu kan membangun blok itu menjadi istana itu kan susah ya. Jadi dia udah berusaha sebaik mungkin untuk bisa membuat istana itu blok itu menjadi istana. Nah, ceritanya setelah dia udah bikin itu menjadi istana, nah datanglah kucingnya dia ceritanya memelihara kucing. Nama kucing ini Belang. Dan Belang itu lagi sebenarnya mau menghampiri Tito, tapi ternyata dia malah menabrak istana baloknya Tito. Dan kalian tahu pada akhirnya Tito terkejut. Dia terdiam karena dia tuh terkejut, tapi di satu sisi yang lain juga dia kesel gitu, kayak kenapa aku udah capek-capek nih bikin istana balok malah hancur lagi gitu adik-adik. Ya jadi Tito itu kesel kan karena kelakuan kucingnya yang nabrak istana balok itu. Tapi seakan merasa bersalah, si Belang ini pun jadi berusaha untuk mendekati Tito dan bermain-main dengan Tito. Nah, dan karena peristiwa tersebut, Tito pun tiba-tiba tersenyum dan berkata seperti ini adik-adik, "Oh, jadi kamu lagi minta maaf ya Belang? Yaudah deh, kalau kayak gitu aku maafin kamu." Jadi gitu kata Tito. Jadi walaupun Tito kesel, tetapi ternyata Tito tuh sayang banget sama Belang. Makanya dia maafin Belang karena udah menghancurkan si istana baloknya tersebut. Gitu adik-adik ceritanya. Ya adik-adik semua, jadi dari cerita Tito tadi kita udah kasih tahu ya kalau memang sih awalnya Tito itu kesel banget sama kucingnya si Belang. Tetapi ternyata di akhir ceritanya Tito maafin Belang kan. Karena apa? Karena kita bisa simpulkan bahwa Tito itu mengasihi kucingnya si Belang itu. Nah, tadi juga adik-adik kan kita baca Alkitab ya, yang terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Di situ kan menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus disalib, dan ketika disalib kan ada dua orang lagi, dan dua orang itu penjahat adik-adik. Yang pertama, penjahat yang pertama itu dia menghujat Tuhan. Tapi penjahat yang satu lagi ternyata dia memang menyadari kalau dia itu salah, dia melakukan kesalahan, dan dia memang merasa oke, aku emang pantas nih dapat hukuman yang seperti ini gitu, disalib.
Nah tetapi ternyata lagi dia mungkin kalian pikir yang akan ikut menghujat Tuhan, tetapi ternyata enggak adik-adik. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Raja gitu. Dan kalau misalkan kalian baca lagi nih di ayat yang ke-42, yang penjahat yang percaya sama Tuhan itu, dia ngomong, dia berkata seperti ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi karena penjahat itu percaya sama Tuhan Yesus pun akhirnya menyelamatkan penjahat yang percaya kepadanya itu adik-adik. Jadi kesimpulannya adalah sampai di akhir hidupnya pun rasa sakit tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk mengasihi manusia. Jadi ingatlah bahwa memang Tuhan Yesus itu baik, sungguh teramat baik. Amin. Ya adik-adik semua, pada saat ini kita sudah selesai di dalam satu doa kita, dan mari kita menutup satu doa ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, segala puji syukur kami panjatkan padamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu sehingga kami masih berkesempatan untuk bangun pagi hari ini dan juga bersatu doa ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa karena Kau telah menuntun kami supaya bisa mengikuti satu doa dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga dosa kami tak tebus oleh karena darah-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya semoga kami anak-anak-Mu ini bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan, sama seperti-Mu yang telah baik kepada kami ya Tuhan, sungguh teramat baik. Tuhan, kiranya semoga kami bisa mengikuti apa yang Kau perintahkan, apa yang ada dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, inilah seluruh doa kami, tuntun hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, saat teduh kita telah usai. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan itu memang sungguh amat baik kepada kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik juga ya untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.